Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar kalian mengenai tema 3 subtema 1, hewan dan makhluk hidup di lingkunganku, yaitu tentang manfaat tumbuhan dan hak serta kewajiban manusia pada tumbuhan. Baik, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Manusia berhak mendapatkan dan menikmati manfaat dari tanaman. Nah, salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat makanan adalah dengan tidak membuang-buangnya. Negara kita, yaitu negara Indonesia, memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, mulai dari padi, sagu, jagung, serta tumbuhan lainnya. Nah, di sini kita harus bijak memanfaatkannya dengan betul-betul ya anak-anak. Pada slide berikutnya akan Ibu jelaskan apa saja hak dan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan. Kita akan memulainya dari yang hak terlebih dahulu ya. Hak yang diperoleh. 1. Ada lingkungan menjadi bersih dan sehat. Saat memelihara tanaman, kita akan mendapatkan lingkungan yang menjadi bersih dan sehat karena kesehatan seseorang itu bergantung dengan bagaimana suasana di tempat tinggalnya. Jika lingkungannya bersih, hijau, dan sehat, mudah-mudahan dirinya senantiasa akan sehat. 2. Udara di sekitar menjadi sejuk dan nyaman. Karena ditanami tumbuhan dan tanaman hijau, lingkungan di sekitar kita menjadi sejuk dan nyaman. Sejuk karena oksigen yang kita hirup begitu bersih, dan nyaman karena pandangan kita tidak lepas dari alam yang penuh dengan tanaman hijau. 3. Mendapatkan sayuran serta buah-buahan segar. Nah, selain menanam bunga, kita juga bisa menanam sayuran dan buah-buahan segar. Lahannya bisa di kebun samping rumah atau cukup di pekarangan rumah melalui pot. Jika kita menanam sayuran hijau dan buah-buahan serta konsisten merawatnya, maka kita akan mendapatkan berupa sayuran sehat dan buah-buahan segar yang dapat dinikmati oleh keluarga, saudara, dan tetangga. Nomor 4, ada kebutuhan vitamin, protein, hingga karbohidrat tercukupi. Manfaat terbesar dari sayuran maupun buah-buahan bagi kita yang utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan ketiganya. Hebatnya, semua unsur-unsur penunjang kesehatan tersebut sudah tersedia pada tanaman, sayuran, hingga buah-buahan. 5. Mendapatkan peluang bisnis. Nah, selain mendapat kesegaran dan manfaat tanaman untuk kebutuhan konsumsi dan hiasan, kita juga bisa menjualnya. Ya, harga bunga hias itu lumayan, hingga berjuta-juta. Buah-buahan kualitas premium juga demikian. Jadi, manfaatkanlah pekarangan dan halaman rumahmu sebaik mungkin anak-anak. 6. Ada meminimalkan dampak terjadinya bencana alam. Nah, sejatinya bencana alam memang tidak bisa ditebak, tapi dengan usaha reboisasi, setidaknya kita telah berusaha untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, bahkan kematian. Nah, dengan adanya pohon, daerah kita akan terselamatkan dari banjir, tanah longsor, serta meminimalkan dampak serius jikalau suatu saat ada bencana gunung meletus. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada kewajiban yang harus kita lakukan terhadap tanaman. 1. Menyediakan lahan dan tanah yang subur. Nah, jika kita ingin menanam apapun, hal pertama yang perlu kita penuhi sebagai kewajiban terhadap tumbuhan yaitu menyediakan lahan dan tanah yang subur. Di sini artinya apa bunga yang bagus dan indah bila kita cuma menanamnya di pot mini dengan tanah yang tandus, sama saja tidak akan
benar ke depannya ya. Tumbuhan yang kita tanam pada akhirnya enggan untuk bertumbuh nantinya. 2. Ada memberi pupuk untuk memenuhi unsur hara yang diperlukan tanaman. Nah, sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga membutuhkan asupan gizi agar senantiasa bisa terus bertumbuh dan berkembang. Asupan gizi tanaman adalah unsur hara yang ada di dalam tanah. Untuk menyokong unsur hara tersebut, kita bisa memberikan pupuk, tapi jangan pupuk kimia ya. Nomor 3, merawat tanaman dari serangan hama dan gulma. Tanaman sudah kita tanam dan sudah bertumbuh, maka kewajiban selanjutnya yang perlu kita penuhi adalah merawat tanaman agar senantiasa terlindungi dari serangan hama maupun gulma. Kita sama-sama mengetahui bahwa gulma adalah tumbuhan pengganggu yang mengusik tumbuh kembang tanaman kesayangan kita. Maka itu gulma harus disingkirkan agar tanaman kesayangan kita bisa tumbuh, berbunga, dan berbuah sebagaimana yang kita harapkan. 4. Yaitu menyirami tanaman dan melindunginya dari berbagai gangguan. Nah, pada dasarnya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini butuh air, anak-anak. Tanaman juga begitu, karena musim saat ini sedang pancaroba, maka kita perlu menunaikan kewajiban untuk menyiram tanaman secara rutin. Nomor 5 ada melestarikan tumbuhan di sekitar kita. Nah, demi mendapati hak berupa udara yang sehat dan bersih, kita perlu menunaikan kewajiban untuk melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tujuannya tidak lain adalah agar suasana rumah kita lebih sejuk dan mata ini lebih segar karena bisa menatap berbagai tanaman segar setiap hari. 6. Melakukan reboisasi. Ingat anak-anak, rawatlah alam sebelum alam menghukummu. Nah, reboisasi ini alias penghijauan adalah kegiatan penanaman tumbuhan setelah ditebang agar kondisi hutan tetap terjaga. Reboisasi adalah kewajiban kita bersama, baik sebagai individu, masyarakat, maupun negara. Nomor 7 ada menanam tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jika kita sedang menanam bunga, sayuran, atau buah-buahan, maka kita wajib menanamnya di lahan yang terkena sinar matahari ya. Baik anak-anakku, karena materi di video ini telah dicukupkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada video ini diserap oleh kalian semua ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.